Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, karunia dan nikmat sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama ini, untuk mempelajari tajwid, yaitu hukum bacaan nun sukun. Baik, sebagaimana biasanya kita melakukan pembelajaran menggunakan tatap muka langsung melalui pengajian atau muhadharah secara langsung bertatap muka. Namun kepada para pendengar yang budiman, para penonton yang terhormat, saya pada kesempatan kali ini menggunakan media online disebabkan suatu hal yang mungkin tidak memungkinkan ya kita untuk bertatap muka secara langsung. Baik, kita mulai pembelajaran tajwid kita, bacaan hukum nun sukun. Baik, di sini kita melihat bacaan izhar khalqi ya. Ini termasuk bacaan hukum nun sukun. Sebetulnya bacaan hukum nun sukun ada beberapa, namun saya pada kesempatan kali ini saya tampilkan ini terlebih dahulu, dua ini dulu. Yaitu adalah apabila ada nun sukun sebagaimana kita lihat di PowerPoint ini, atau tanwin, yaitu fathah tanwin, dhammah tanwin, dan kasrah tanwin, bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf di bawah ini, yaitu alif, ha, ain, ghin, ha, kha, maka dia dibaca jelas. Ini mungkin warnanya tidak cocok ya, saya zoom sebentar. Dibaca jelas tanpa berdengung. Bacaan tersebut adalah bacaan izhar khalqi. Jadi apabila para pendengar sekalian atau para penonton sekalian menemukan ada bacaan nun sukun atau tanwin, ada huruf nun sukun lalu ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf di bawah ini, yaitu alif, ha, ain, ghin, ha, kha, maka dibaca jelas tanpa dengung. Dan bacaan tersebut adalah bacaan izhar khalqi. Baik, kita lanjutkan sebelumnya ya. Contoh-contohnya bisa kita lihat pada contoh yang pertama, yaitu adalah Al-Fatihah, bagian dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi langsung dibaca an'amta 'alaihim. Ya, kita bisa melihat di slide sebelumnya. Nah, ain termasuk huruf izhar, maka di sini dibaca jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak tidak berdengung, jadi langsung jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhiril ayah. Lalu yang kedua, ada bagian dari surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ada fathah tanwin bertemu dengan alif. Kalau sebelumnya ada nun sukun bertemu dengan ain, bisa kita lihat. Lalu di contoh selanjutnya, illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun.
ajrun ghairu mamnun. Itu ada dhammah tanwin bertemu dengan gha, itu dibaca izhar ya. Aja ini qalqalah seperti biasa, kita sudah sering melakukan latihan-latihan. Ajrun ghairu mamnun. Nah, bawahnya min ayyi syai'in khalaqah, min ayyi syai'in khalaqah, izhar. Kasrah tanwin bertemu dengan kha, itu sudah saya garis bawahi. Lalu liyaumin azim. Nah, kasrah tanwin bertemu dengan a, liyaumin azim, izhar, tidak berdengung. Baik, selanjutnya kita membaca bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan ikhfa hakiki ini adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf di bawah ini, yaitu ada 15 ya. Ta, tha, dal, zal, za, sin, shin, shad, ba, ta, za, fa, qaf, kaf. Ada 15 ya. Ta, tha, dal, zal, za atau zai, sin, shin, shad, ba, ta, za, fa, qaf, kaf. Kalau tidak ada harokatnya maka dibaca ta, tha, karena tidak ada harokatnya. Tapi kalau ada harokat fathahnya dibaca ta, tha. Beda loh itu, bandingkan ta dengan ta. Kalau tidak ada fathahnya, harokatnya, maka dia di koma atas, jadi ada hamzahnya begitu. Maka dibaca dengung atau samar-samar sepanjang 2-3 harokat. Nah, dibaca dengung. Kalau tadi izhar dibaca jelas, ini dibaca dengung, ditahan 2-3 harokat. Baik. Contohnya di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana fi ahsani taqwim. Nah, itu 2 harokat. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin di situ. Insana fi ahsani taqwim. Insana fi ahsani taqwim. Contoh selanjutnya, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Berdengung. Min syarri ma khalaq. Nah, selanjutnya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya, terakhir, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini semua bacaan ikhfa ya, ikhfa hakiki. Yang pertama itu sudah diberi garis bawah, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin, yang mana huruf sin merupakan huruf ikhfa. Lalu selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf shin ya, sin dan shin ya, situ, atau huruf sya, nun sukun bertemu dengan huruf sya di sini, maka termasuk juga bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Itu 15 huruf ini. Lalu selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf fa atau huruf fa. Nah, di sini juga ada ya. Lalu selanjutnya ada juga
nun sukun bertemu dengan huruf za, ya, masuk bacaan ikhfa juga huruf za. Mana huruf za? Nah, ini sebelahnya huruf sin dan huruf za. Lalu ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ta juga termasuk huruf ikhfa. Nah, lantas yang tanwin bagaimana? Nah, itu adalah tugas kalian mencari. Jadi diharapkan setelah ini kalian bisa mengetahui, karena di Al-Quran banyak sekali contoh bacaan-bacaan ikhfa, banyak sekali contoh bacaan izhar. Nah, silahkan kalian jangan mengandalkan video ini saja, terkhusus bagi adik-adik semua yang biasa mengikuti pengajian di Mushola An-Nur. Nah, kalian bisa mengupgrade kemampuan kalian dengan melihat banyak sekali video-video pembelajaran yang mungkin lebih baik. Dan saya menyadari bahwa mungkin video yang saya buat ini masih kurang dari kata kesempurnaan, dan juga mungkin kualitas bacaan saya mungkin belum sempurna. Saya masih merasa belum sempurna, jadi kalian masih bisa mencari sumber-sumber referensi yang lebih akurat, banyak sekali. Jadi pada para pendengar yang terhormat dan pada adik-adik sekalian, wabil khusus yang mengaji di Mushola An-Nur, maka pada kesempatan kali ini adik-adik semua bisa diharapkan aktif untuk memurojaah, mengulang-ulang kembali ke bacaan-bacaan Quran. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, nah saya rasa adik-adik masih bisa di rumah membuka kembali Qurannya, yang sudah Quran, yang masih Iqra, yang untuk sekedar tambah wawasan, info saja untuk next meeting, untuk meeting selanjutnya. Yang jelas tetap diulang-ulang, rajin mempelajari, dan jangan dibuka hanya ketika pertemuan tatap muka saja, tapi diharapkan kritis untuk selama di rumah tetap aktif dalam memurojaah atau mereview, mengulang-ulang kembali materi yang sudah kami ajarkan. Baik, saya memberikan satu latihan ya. Silakan adik-adik cari 5 contoh bacaan izhar khalqi di Al-Quran, terserah bebas surat apa, nanti diberi garis bawah tepat di mana, sebagaimana kaidah yang sudah dicontohkan tadi. Lalu 5 contoh bacaan ikhfa hakiki di Al-Quran, sebagaimana tadi sudah dicontohkan. Tadi kan izhar itu sudah ada nun sukun dan tanwinnya, tapi ikhfa saya mengambilkan contoh nun sukun semua. Nah, adik-adik diharapkan bisa mencari contohnya yang tanwin. Di tanwin bertemu dengan huruf izhar, huruf ikhfa yang berjumlah 15 tadi. Jadi diharapkan adik-adik tidak mencontoh dari yang ada di sini, mencari yang lain, jangan sama. Itu harapannya supaya adik-adik lebih kritis dan lebih tahu, sehingga bisa menambah kemampuan adik-adik dalam menganalisis dan memahami bacaan izhar dan ikhfa. Lalu ditulis di kertas, lalu difotokan, kirimkan ke WA saya sebagaimana yang adik-adik semua sudah tahu. Nanti tolong kepada Rijaluddin Ahlus Shidik untuk diberitahu atau di-share materinya, nanti saya share ke Rijaluddin Ahlus Shidik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.